Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak kalau sekarang, karena anak pertama saya udah meninggal di 11 hari. Dia didiagnosa radang paru-paru dan radang pencernaan. Dan anak kedua saya Pilio. Saya sebenarnya mau curhat ke siapa gitu. Saya coba sabar, saya coba ikhlas, saya coba tabah. Tapi saya hanya manusia biasa, yang mana mungkin dibilang seorang ibu yang mana sih yang melihat anaknya sakit. Di luar anak saya, di fisik dia anak saya itu normal, tapi di dalamnya orang nggak tahu kalau anak saya lagi sakit. Bermula dari sebelum COVID, kalau nggak salah itu dia kejang di bulan November 2019. Dia udah bisa ngomong kayak buah, kayak minum, kayak mama, papa. Saat itu usianya 1 tahun sebulan atau 2 bulan, ya 1 tahun 2 bulan nggak salah, 2 bulan kurang, 1 tahun 2 bulan kan. Karena menurut saya janggal, karena saya bahasa kosakatanya masih kayak gini, sedangkan di usianya harusnya kosakatanya udah banyak ya, walaupun mamanya udah jelas, kata-katanya udah jelas lah. Kok ini belum, dia belum bisa jalan waktu itu. Ya mungkin setiap anak kan beda-beda, saya mikirnya begitu aja. Terus kebetulan lagi karena COVID, pas di bulan awal Januarinya kan, jadi saya tadinya mau saya terapiin bicara. Lama-lama kok kosakata anak saya nggak nambah, semakin kesini, makin bulan anak saya kosakatanya. Terus kalau dipanggil kurang respon anak saya tuh. Habis itu di bulan September saya mutusin sama suami saya buat dia terapi bicara biasa, karena saya pakai BPJS, karena saya anggota BPJS, saya menggunakan kartu BPJS. Kebetulan bisa, alhamdulillah. Demi tahap saya lalui, dari Paskes 1, terus ke dokter anak 1, ke dokter anak, rumah sakit yang paling besar yang ada buat klinik tumbuh kembangnya. Di dokter anak saya disarankan buat ke dokter rehab. Baru dijadwal buat terapi, karena saya kasih tahu keluhan anak saya kayak gitu, kayak gini di usia segini, sekitar mau 2 tahun usia anak saya itu, 2 tahun berapa minggu lagi gitu. Nah, di bulan September anak saya lahir. Itu saya kalau nggak salah awal September saya kesana. Singkat cerita, saya ke dokter rehab, si jadwal, dan dokter rehab bilang ibu harus tes darah dulu anaknya, karena kan direspon
kurang respon nih, dipanggil kurang respon nih. Maaf, saya lupa pakai masker. Walaupun di rumah kita pakai masker ya. Belum, insya Allah. Tapi kalau di luar saya selalu pakai masker. Insya Allah. Saya lanjut ya ceritanya. Dia minta hasil berak. Dari hasil berak saya itu langsung ke THT buat dibersihin, karena kan mau diberak harus dibersihin dulu telinganya. Telinganya harus dibersihin dulu. Habis itu ya ada kayak infeksi, kasih obat, seminggu lagi saya kontrol lagi. Nah dokter itu nyaranin buat tes berak. Saya dirujuk ke RSUD Bekasi. Terapi anak saya itu di RS Hermina, Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi. Saya tes berak dirujuk ke RSUD Bekasi. Saya mintanya Bekasi soalnya saya pengguna BPJS. Maklumlah tes berak sekarang kan lumayan mahal bagi saya, sedangkan suami saya kan ya ojek online. Nggak apa-apa, saya emang nggak pernah mengeluh dia menjadi ojek online. Nah, yang penting dia bisa nyari nafkah yang baik buat anak istrinya, bisa bermanfaat sedikit banyaknya ya alhamdulillah saya terima. Saya nggak pernah mengeluh, walaupun saya kadang sepi kadang nggak apa. Maklumlah ojek online kan di masa pandemi kayak gini susah kan, maklum. Jadi bagi saya itu kalau tes berak kalau nggak pakai BPJS berat lah, soalnya sekali tes berak kan sampai 500 lebih, 1000 kan lumayan kan. Dari situ karena anak saya emang begadang, emang kalau mau tes berak diharuskan begadang, karena saya tuh setiap mau tes berak tuh bangun dan terulang sampai berapa kali saya bolak-balik ke RSUD Bekasi. Lumayan jauh dari rumah saya, sekitar 45 menit apa berapa gitu. Soalnya saya tinggalnya di perkampungan lah. Kan kalau RSUD Bekasi udah masuk kota Bekasi. Saya di Bekasi Kabupaten. Kalau RSUD Bekasi kan Bekasi kota. Di tes berak nggak berhasil udah beberapa kali selama beberapa. Habis itu anak saya di bulan November kejang kembali dan dirawat lagi di Kartika Husada selama 3 hari 2 malam. Dirawat lagi, ya udah habis sembuh terapinya ya diliburin dulu soalnya dia kan masih pasca rawat. Selama tes berak itu saya terapi karena dijadwal seminggu 2 kali. Di waktu senggang saya bisa tes berak dia karena jadwalnya seminggu. Di jadwal itu tes berak itu seminggu, kalau gagal minggu depan balik lagi gitu. Tapi di waktu kosongnya terapi bicara sama anak saya. Habis itu anak saya juga nggak langsung terapi bicara waktu itu, terapi sensorik integrasi SI namanya, belum ke terapi bicara. Mungkin umurnya kali ya, nggak tahu sih, tapi dokternya menyarankan SI dulu waktu itu. Tepatnya di tanggal, singkat
cerita ya, saya dirujuk sama dokter RSUD Bekasi, anak saya dirujuk ke RSCM Jakarta. Katanya anaknya walaupun udah dikasih obat dari dari dubur, tapi dia tetap aja nggak tidur. Mungkin kurang dosisnya kali ya, nggak tahu, walau alam sih, ini daya tahannya kuat kali. Habis itu anak saya bawa ke RSCM minggu depannya lagi. Jadi biasa konsultasi dulu, dicek dulu, ternyata di telinga tengahnya kayak ada bekas pilek kali apa-apa gitu. Disaranin buat cuci hidung. Kata dokternya ntar seminggu lebih lagi kesini ya, alangkah baiknya seminggu lebih. Ya udah, sekitar 2 mingguan saya balik lagi ke RSCM. Saya masih libur, anak saya tuh masih libur buat terapi itunya, terapi bicaranya, terapi yang bicaranya itu terapi SI. Habis itu saya ke biasa dokter THT komunitas di RSCM. Saya periksain anak saya, alhamdulillah bagus katanya. Besok bisa dibera. Besok dia datang lagi pagi-pagi banget. Saya cerita, saya datang lagi ke situ besoknya. Kan Jakarta Bekasi lumayan, pagi pakai motor jauh, lumayan lah bagi saya 2 jaman lah ya. Tapi demi anak, orang tua pasti akan ngelakuin apapun, walaupun itu nyawanya sekalipun. Yang penting anak sehat, dalam keadaan baik-baik aja. Singkat cerita, anak saya tidurlah, dia udah dikasih obat buat tidur, kasih obat sirup buat tidur, Despera. Dicek dari desibel dari 60 gak ada respon, ulang lagi 70 yang kiri kanan gak ada respon, 80 gak ada respon. Dites IUL dulu, masih jelek hasilnya. Terus tes darahnya 60, dari kecil dulu dari 60 gak ada respon, 70 gak ada respon, 80 gak ada respon, langsung naik ke ASR. Dari ASR bisa deteksi. Singkat cerita udah selesai tes darahnya, sekitar setengah jam lebih lah. Dokter menjelaskan bahwa anak Anda mengalami tuli sensorial sangat berat, bilateral sangat berat, harus menggunakan ABD. Di sana saya berusaha buat astagfirullahaladzim, buat istighfar. Kalau ini jalannya, ya udah, saya terima, sabar. Saya rawat anak saya dengan baik. Harus menggunakan APD ya Bu. APD, alat bantu dengar. Ya. Saya keluarlah dari ruang dokter. Saya cerita sama suami saya. Ceritakan yang sebenar-benarnya ke suami saya, karena suami saya lagi nunggu di ruang tunggu bersama anak saya. Betapa terkejutnya dia,
Betapa berkaca-kacanya matanya dia mendengar anaknya kayak keadaannya. Ya hancur sehancur-hancurnya. Ya mau gimana lagi? Allah nurunin suatu penyakit, nggak mungkin nggak ada obatnya. Lalu saya dipanggil lagi sama dokter spesialis THT-nya, di spesialis THT ya, spesialis apa gitu ya, buat penjelasan ABD apa yang harus ya mungkin harus dipergunakan buat kondisi pendengaran anak saya. Dijelaskan harganya emang mahal, BPJS cuma mengcover 1 juta, sedangkan anak saya dua-duanya dinyatakan tulis sensorialnya bilateral. Kalau dengan ABD tidak mampu, anak saya harus implan cochlea yang harganya 1 set saja ratusan juta. Nyesek dada saya lagi. Nah ini dua-duanya. Dia menjelaskan bahwa sel-sel rambutnya, sel-sel sarafnya tidak berfungsi di rumah siputnya. Saya mau nangis, saya tahan dengan kondisi gak ada uang sama sekali buat beli ABD yang harganya puluhan juta. Soalnya dia harus digital, harus super power, bukan for life. Nah, mungkin kalau power nggak mampu buat ngangkat suara, saya hancur, saya mau nangis, saya nangis depan. Saya coba tabah, saya coba berdoa sama Yang Maha Kuasa, semoga ada keajaiban buat anak saya bisa sembuh dan bisa mendengar dan bisa berbicara dengan lancar kayak anak-anak. Pulangnya dari situ dan nangis kamar, tapi uang dari mana sebanyak itu, puluhan juta kali sampai ratusan juta. Soalnya saya baca-baca di Google, saya tanya-tanya sama orang-orang yang mengalami sama kayak anak saya, APD yang biasa kita gak bisa ngatasin kecuali implan. Saya bingung, saya pasang dengan keadaan saya. Suami saya dan teman-temannya coba menggalang dana langsung buat anak saya. 8 Desember anak saya dinyatakan tulis sensorialnya bilateral. Sakit hati mendengar anak saya uang dari mana saya, Tuhan ya Allah, dari segitu banyak
Bagi sebagian orang segitu gak seberapa, tapi bagi saya dan bagi saya uang itu begitu banyak. Ya, teman-teman suami saya menggalang dana. Kami ada orang yang baik, tapi uangnya belum cukup. Saya bingung. Saya udah DM, saya mencoba lancang buat DM Kementerian Kesehatan, siapa tahu bisa bantu saya. Supaya anak saya bisa sembuh kayak orang-orang tua lainnya, bisa sekolah, bisa bicara dengan lancar, bisa mengaji, bisa bisa di sekolah di tempat yang umum, bisa diterima di masyarakat. Karena mungkin sebagian orang gak bakal terima, orang yang berkebutuhan. Semua orang pasti, sebagian orang pasti ada yang ngebully. Tapi apalah daya, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Suami saya sebagai driver ojol online. Buat makan sehari-hari aja udah alhamdulillah ada, apalagi di pandemi kayak gini. Semoga banyak yang membantu saya agar saya sembuh. Saya berusaha mencari dana, mengumpulkan. Ratusan juta bagi saya itu wow, luar biasa. Saya pengen buat anak saya terbaik. Saya pengen buat anak saya itu sembuh, bisa mendengar, bicara dengan lancar, bisa berkomunikasi dengan yang lain. Andai kan saya gak masalah beda, kalau saya sudah tiada, gimana? Saya cuma bisa curhat di YouTube. Semoga yang bantu anak saya.
kamu. Sebenarnya saya nggak mau namanya mendadak, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi kondisi memaksa daripada saya mencuri. Korupsi apa saya? Kerja juga di rumah, jagain anak. Kalau ada yang tidak berkenan dengan kata-kata saya, kalau ada pihak-pihak yang tersinggung dari kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga aja banyak yang mau mendonasikan, mau menyisihkan rezekinya buat anak saya, semuanya buat Intan kalau Lea, karena ABD itu kayak yang lain itu gak mendukung, walaupun disaranin buat pakai ABD dulu. Itu kan percuma puluhan juta tapi gak efektif. Mau tidak mau harus diimpah, terhadap dana. Saya punya apa yang saya punya itu anak saya. Yang paling banget mungkin barang-barang di rumah udah jauh-jauh gak bakal cukup buat satu set yang harganya ratusan juta. Satu set, ini 2 set butuhnya kanan kiri. Semoga aja ada yang berbaik hati. Ya bagaimana rezekinya buat kesembuhan anak saya, supaya dia dapat mendengar tidak ada kesunyian lagi. Anaknya ceria, pintar. Kadis kasih tahu, diajari tetangga, karena dia di terapi soalnya. Sekarang alhamdulillah saya udah masuk terapi bicara, karena mungkin saya kasih hasil dari tes BERA ke dokter rehabnya, kayaknya anak saya di tes bicara. Mungkin udah percuma ya di tes bicara, tapi telinganya ada kendala. Makanya semoga aja ada orang yang baik mau sebagai menyembuhkan rezekinya buat sebuah anak hamba, sebuah anak saya. Jangan ditanya berapa kali saya doa, berapa sampai saya berjuang. Suami saya sampai jarang pulang. Dia lembur, kalau maksudnya lembur kerja di pabrik, lembur kerja di kantor, dia ngalong buat ngumpulin uang. Ya, namanya juga ojek online. Seminggu sekali suami saya pulang, dia ngalong jam 12 orang istirahat, jam 1 orang istirahat, dia masih kerja. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Semoga banyak yang mau bantu anak saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.